Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Hari ini kita mendengarkan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021. Firman Tuhan untuk kita dari Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sedang terjadi di dunia kita saat ini, yakni pandemi COVID-19, sungguh-sungguh menggoncangkan dunia ini dan menggoncangkan kehidupan manusia. Kita semua dibuat terkejut, lalu khawatir, bahkan juga takut karena menghadapi situasi yang sulit, bahkan situasi yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan ini. Korban-korban akibat pandemi sudah banyak berjatuhan. Tidak peduli apakah jabatannya, apakah pangkatnya, apakah statusnya, agamanya, dan berapakah usianya. Jadi wajarlah kita sebagai manusia yang lemah, yang hidup di tengah-tengah dunia dengan kondisi yang sekarang kita hadapi, mengalami kekhawatiran, ketakutan yang besar. Semua orang sekarang berpikir, bagaimana kalau seandainya virus itu mengenai saya? Bagaimana ini dan itu? Bermacam-macam muncul pikiran, pertanyaan di dalam hati kita. Corrie ten Boom pernah mengatakan kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tapi tidak kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Jadi kita harus mampu mengolah kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita harus mampu mengolahnya supaya tidak membuat kita semakin lemah, bahkan akhirnya melumpuhkan kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari pemazmur ketika dia menghadapi ketakutan, kegemetaran, kekhawatiran di dalam kehidupannya, dia mengatakan hanya Tuhanlah sumber terangnya, hanya Tuhanlah sumber keselamatannya. Si pemazmur di sini, yakni Daud, mengalami berbagai persoalan dalam kehidupannya. Kita pasti tahu betapa banyaknya persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Bahkan beberapa kali nyawanya menjadi terancam. Tapi satu yang kita temukan di dalam pribadi Daud, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu mencari pertolongan dari Tuhan. Itulah perbedaan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Tuhan bukan lagi menjadi pilihan yang utama. Tuhan bukan lagi menjadi pilihan yang pertama. Bisa jadi menjadi pilihan yang terakhir. Setelah kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan-kekuatan orang lain, mengandalkan kekuatan dunia, bahkan mengandalkan kekuatan iblis. Lalu ketika semuanya itu tidak menjadi solusi dalam kehidupan kita, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Mengapa hal itu sering terjadi dalam kehidupan ini? Kita mengandalkan kekuatan diri kita dan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Karena pertama, seringkali kita tidak mau sabar dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Seringkali kita dirasuki oleh roh-roh instan, budaya-budaya cepat, mau sesuatu ingin cepat, malas menunggu berlama-lama. Ketika kita di restoran makanan, seringkali kita membentak pelayan restoran karena begitu lambatnya dia melayani kita, sehingga selalu muncul perkataan, makannya hari ini ya mas, bukan untuk besok. Yang kedua Bapak Ibu, kita seringkali kurang percaya kepada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita sering mengatakan, saya sudah sering sekali berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya.
Lalu yang ketiga, seringkali kita juga memandang bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan tidak seperti yang kita minta itu dikabulkannya. Sehingga kita berpikir, untuk apa meminta kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta? Justru Dia mengabulkan permintaan yang lain yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Karena kita sulit menerima. Kita maunya apa yang ada di dalam keinginan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Itulah yang harus diwujudkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi, Ibu Bapak? Akhirnya kita memilih kekuatan-kekuatan yang lain. Kita memilih bersandar kepada yang lainnya. Seperti firman Tuhan katakan hari ini untuk kita, Tuhanlah satu-satunya sebagai benteng kita. Dialah sebagai terang di jalan hidup kita. Tuhan tidak pernah sebenarnya merancangkan rancangan kecelakaan. Tapi justru Tuhan adalah merancangkan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Oleh karena itu, mari kita selalu menselaraskan keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Karena rencana Tuhan tidak pernah rencana yang jelek bagi kehidupan kita ini. Tuhan itu terang, berarti Dia tidak pernah membawa kita dalam kegelapan. Tuhan itu keselamatan, berarti Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kematian. Tuhan itu adalah benteng hidup, bahwa Tuhan tidak akan pernah kita dibiarkan masuk di dalam perangkap kecelakaan. Dia akan selalu memberikan hidupnya untuk kita. Masa-masa yang sulit ini adalah masa yang paling baik untuk selalu dekat-dekatan dengan Tuhan. Mari kita berpaling kepadanya. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur yang selalu dekat, bahkan juga berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga dia merasakan aman, damai, dan sentosa. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam melakukan tugas-tugas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami kembali diingatkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami mencari Tuhan, kembali kepada sumber terang, jalan keselamatan, benteng kehidupan, yakni Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami tahu masa-masa sulit seringkali membuat pikiran kami terganggu, hati kami tergoncang, iman kami digoyahkan. Tapi kami tahu Tuhan akan selalu menguatkan kami bila kami datang kepada Tuhan. Berkati tugas-tugas kami satu hari ini Tuhan. Lindungi kami. Berkati orang-orang yang bergumul. Mari Tuhan bersama dengan mereka. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.